Oke guys, di video kali ini bonusnya ya untuk VLOOKUP antar workbook dan VLOOKUP antar worksheet. Selamat datang di channel Kisekino Sheets. Kali ini adalah pertemuan ketiga masih, cuman part 2 dari dari sesi newbie Excel. Oke, langsung aja kita mulai video VLOOKUP-nya. Ini singkat aja, nggak detail tentang VLOOKUP, cuman untuk memberitahu bahwa formula VLOOKUP untuk pindah sheet, pindah workbook itu bisa. Oke, misalkan kita mau pakai VLOOKUP, gue ambil gini, ini adalah key 1, 2, 3, 4. Oke, sini gue bikin key-nya juga 1 ya, insert ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita nggak punya angka ini, ingat sekarang gue lagi ada di book 2. Kita akan mengambil data buah dan jumlah dari book 1. Ini bonus aja ya. Sebelum gue jelaskan apa itu VLOOKUP yang lebih dalam, ini gue akan pakai VLOOKUP, salah satu fungsi Excel untuk mencari suatu nilai berdasarkan key. Kita pilih key-nya di sini, key 1, lalu table array-nya kita bisa ngambil dari ke book 1 ya. Ke book 1 kita pilih key dan juga jumlah. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 kolom. Koma, kita mau ngambil nilai nama buah, ada di kolom kedua. Ini 1, ini 2, ini 3, ini kita berarti isi 2. Lalu untuk range lookup-nya kita ambil yang false. Oke, enter. Nah, kita bisa mengambil data dari workbook yang berbeda. Sekaligus kita juga bisa mengambil jumlahnya. Ini gue copy, gue paste aja. Tinggal ganti indeksnya dari 2 ke 3. Oke. Ini bonus ya. Kan kalau tadi pakai sum mungkin emang sum doang, enggak bukan sum doang, tapi semua function bisa antar worksheet, bisa antar workbook. Nah, ini tadi adalah contoh antar workbook. Dari workbook 2 kita ngambil data ke workbook 1. Kita juga bisa ngambil data antar worksheet. Ini contoh antar worksheet ya. Ini gue kosongin. Nah, kita bisa pakai VLOOKUP juga. Pilih key-nya, lalu ke sheet 1. Ini antar worksheet ya. Tinggal pilih key. Jangan lupa, karena di antar worksheet dia tidak ada kunciannya, tidak ada dolarnya. Kalian harus tambahkan dolarnya dengan cara tekan F4. Oke, sudah ada dolarnya otomatis. Oh iya, satu lagi. Lihat komputer kalian, keyboardnya. Kalau keyboard kalian itu tidak ada apa sih namanya, kadang gini, saat kalian tekan F4 itu nggak terjadi penambahan dolar. Kalian harus pencet Fn F4. Jadi sesuaikan aja ya. Kalau gue sih langsung F4 bisa langsung pakai keluar dolar. Tapi ada beberapa laptop ataupun komputer saat ditekan F4 dia tidak menghasilkan dolar ini. Oke, satu udah ada dolarnya, jangan lupa ini kita masih di table array. Kita baca petanya di sini. Kita tekan koma. Kolom indeksnya kita pilih nomor 2 karena buah itu ada di kolom kedua. Lalu untuk range lookup-nya pakai false. Oke, langsung enter. Selesai. Ini adalah penggunaan formula antar worksheet, antar lembar kerja. Ini kita copy, langsung di paste aja. Ganti 2 menjadi 3. Karena jumlah itu ada di kolom ketiga. Oke, kita bisa menjalankan fungsi di Excel antar lembar kerja ataupun antar buku kerja. Itu ya. Jadi nggak harus kita bikin di satu lembar kerja yang sama gitu. Kan umumnya kita bikin ini kan di lembar kerjanya tuh sama. Misalkan kayak gini VLOOKUP, key-nya 1, lalu kalian tinggal ngambil begini kan. Ini yang umum lah biasanya. Oh ya, 0 sama false itu sama. Jadi mau 0 mau false itu sama. Lalu kalau true itu bisa 1. 1 itu true, 0 itu false. Oke. Nah,
Nah, ini kita copy dari formula bar, masuk ke G2, paste, ganti jadi 3 ya indeksnya. Ini. Nah, ini adalah contoh VLOOKUP sesama worksheet. Satu sheet, satu halaman yang sama, kita bisa VLOOKUP. Lalu ini antar worksheet, kita bisa ngambil data ini dari sheet yang pertama ini, dari sheet 1 ke sheet 2, oke. Dan sedangkan data di sheet 1 ini kita ngambil dari workbook. Nah, jadi kalau kita mau ngubah angkanya nih, ini jadi ngeling ya. Angkanya itu saling nyambung. Misalkan kita mau ngubah angka 50, bisa melalui ini, tapi dia rumusnya hilang kan kalau kita rubah di sini. Kita juga bisa rubahnya di workbook 1 di sini. Misalkan jadi 100. Ini jadi 60. Ini jadi 30. Ini jadi 15. Oh, cuma 15. Oke, kita rubah. Totalnya adalah 25. Saat kita cek di workbook kedua, sama, mereka ngeling, jadinya terhubung, saling nyambung gitu, kayak kereta. Gitu ya, menarik kan? Oke, sampai sini aja dulu, ini udah panjang banget. Tapi seenggaknya kalian harus benar-benar paham inti dari pembelajaran ketiga ini. Intinya kita bisa bikin formula di Excel antar workbook, antar worksheet. Kalau kalian bingung apa itu dolar, itu maksudnya apa, itu kalian gak usah pikirin dulu, dolar-dolar itu gak usah dipikirin dulu. Kalian fokus aja. Kalau kita bisa bikin formula Excel antar lembar kerja, antar buku kerja, udah itu. Jadi nggak harus satu lembar kerja aja bikin formulanya tuh. Tapi kalian bisa loncat-loncat, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Pokoknya kalian gak usah pikirin apa sih namanya tadi, dolar-dolaran itu buat apa sih. Itu nanti kita bahas, pokoknya pelan-pelan aja, santai. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Oke. Sekian aja pembelajaran tentang Excel di episode ketiga, Newbie Excel episode ketiga. Kita telah mempelajari tentang function. Function itu bisa antar lembar kerja dan bisa antar buku kerja. Oke. Ingat, jangan terlalu pusing mikirin dolar, nanti kita akan bahas itu di video pertemuan keempat. Karena emang agak kompleks ya logika, kalian harus ngopi, ngeteh, gorengan semuanya sambil nonton ini. Oh iya, jangan lupa sambil praktek, percuma kalau nggak praktek. Mungkin sekian saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih udah menonton, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, oke? Teman-teman, jangan lupa untuk praktekin.